Oke, kembali lagi di Forum Timnas dan kali ini gue akan membahas preview terkait dengan Timnas Indonesia yang akan menjalani laga keduanya menghadapi Vietnam di Piala Asia 2023, di mana di pertandingan pertama Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan atas Irak 3-1 dan Vietnam mengalami kekalahan juga menghadapi Jepang dengan skor 4-2. Dan ini menurut gue kenapa sangat penting untuk Timnas Indonesia, karena ini merupakan pertandingan yang bisa gue katakan menjadi peluang terbesar bagi Timnas Indonesia untuk meraih 3 poin di fase grup ini, yaitu menghadapi Vietnam, menghadapi lawan yang setara, menghadapi lawan yang sudah mungkin kita paham karakteristik bermainnya seperti apa, paham kelebihannya seperti apa, paham kekurangannya seperti apa. Maka dari itu penting sekali untuk menatap laga ini dan penting sekali untuk Timnas Indonesia meraih 3 poin di pertandingan kali ini. Dan berdasarkan pertandingan pertama di mana kita kalah menghadapi Irak, di situ memang masih banyak PR dari timnas kita, terutama dari bagaimana mereka melakukan build up serangan. Jangan terlalu egois, jangan terlalu banyak dribbling. Itu yang terpenting karena kita mengandalkan transisi. Golnya itu kan kelihatan keren sekali karena tidak ada yang banyak dribbling kan. Dribbling itu praktis dilakukan hanya oleh Yaakob Sayuri untuk melakukan final pass dan berhasil. Selebihnya sebelum itu passing dan itu sangat baik. Bahkan gol dari Timnas Indonesia ini banyak dipuji oleh media luar karena memang kualitasnya sangat baik. Ya bagaimana build up yang dilakukan oleh Timnas Indonesia sangat baik. Nah ini yang menurut gue patut kita lebih sering melakukan ini dibandingkan kita melakukan serangan yang mengandalkan skill individu. Ya karena kalau mengandalkan skill individu ya sorry to say, kita bukan Neymar gitu. Kita bukan Brazil yang punya pemain Brazilnya Neymar yang punya banyak skill di situ. Kita harus mengandalkan lebih ke team play, lebih mengandalkan fighting spirit. Maka dari itu gua rasa untuk starting 11 terutama ini penting bagi STY untuk memilih 11 pemain terbaik dan formasi apa yang patut menghadapi Vietnam. Gue sudah buat prediksi juga atau starting 11 ideal menurut gue di Instagram, kalian boleh cek. Itu gue memakai formasi 4-2-3-1. 4-2-3-1 nya ini gimana? Ya dari penjaga gawang Hernando, lalu di 4 pemain belakang itu di kiri ada Shane Patinama karena sudah bisa bermain, lalu Elkan Bagot dan juga Rido karena Jordi Amat kemarin kalau nggak salah cedera ringan, dan memang performa dari Jordi Amat di beberapa pertandingan bersama dengan timnas ini menurun, sehingga ya nggak ada salahnya untuk mencadangkan dia. Terus di kanan ada Sandy Walsh, ya menurut gue jauh lebih fit. Terus di 2 gelandang jangkar itu Ivar Jenner dan juga Justin Hubner yang sudah terbukti mereka mampu menjaga lini tengah cukup baik lah ya di pertandingan menghadapi Irak, sampai mereka sampai si Ivar Jenner ditarik keluar, ya di situ lebih berantakan. Terus di 3 pemain di belakang striker 4-2-3-1, 3 pemain di belakang striker ini yang di kiri itu Rafael Strike, karena menurut gue Rafael Strike ini akan jauh lebih berbahaya, jauh lebih nyaman, jauh lebih baik ketika bermain di sisi flank dibandingkan dia harus bermain di striker gitu. Space di striker itu sangat kecil dan dia tidak mendapatkan banyak supply, terisolir dengan 2 center back. Itu yang menjadi masalah dan itu bukan kelebihan dari Rafael Strike. Rafael Strike lebih baik bermain sebagai winger. Di winger kanan jelas Yaakob Sayuri karena dia menampilkan penampilan yang sangat luar biasa sebagai winger di pertandingan pertama. Jadi dia layak sekali mendapatkan tempat di posisi sebelah kanan, sayap sebelah kanan, posisi inti dari timnas Indonesia. Nah lalu di posisi nomor 10 siapa? Posisi nomor 10 itu adalah posisinya Marcelino. Ini menurut gue adalah posisi di mana Marcelino akan tampil optimal dibandingkan dia lebih melebar. Karena kembali lagi dia punya visi, dia bisa mengatur ritme permainan juga, dia pemainnya cukup kreatif, jadi dia butuh lebih ke tengah. Ya sehingga opsi dia untuk melakukan pergerakan itu jauh lebih banyak. Ya dia tidak punya speed seperti Rafael Strike dan Yaakob Sayuri, sehingga dia lebih mengandalkan skill individunya, skill dribblingnya, skill passingnya, skill visinya. Ini yang harus dimanfaatkan di tengah, bukan di sayap. Nah untuk di depan itu bisa 2 opsi sebenarnya, Dimas Derajat maupun Ramadan Sananta. Itu gue masih oke-oke aja mau siapapun yang bermain. At least kita di nomor 9. Karena ini lawannya Vietnam, bukan lawan yang sangat superior seperti Irak maupun Jepang yang berada di atas kita. Ini setara. Jadi kita harus berani, STY harus berani memainkan formasi ini. 4 back aja, nggak usah bertahan. Justin Hubner itu ketika defense bisa kok mundur, atau Sandy Walsh masuk ke tengah, Yaakob jadi fullback ketika bertahan jadi 5 back, bisa-bisa aja.
Ya kan, yang terpenting adalah pada saat menyerang kita banyak pemain untuk yang lebih terfokus untuk menyerang, punya naluri menyerang. Ya, dan di tengah itu nggak kalah jumlahnya. Di tengah itu at least kita punya 3 pemain, Marcelino, Hübner dengan Ivar Jenner. Kalau cuma 2, kelihatan kalah. Bukan salah gelandang juga, memang jumlahnya kalah, nggak bisa. Ya nggak bisa bermain seperti itu. Kalah di tengah itu menjadi sebuah kegagalan bagi sebuah tim, karena faktor tim bermain bagus, faktor tim meraih kemenangan itu adalah di lini tengahnya harus kuat. Maka dari itu ya gue sih menyarankan STY semoga memakai formasi itu, bermain dengan 4 back lah, tumpuk pemain di tengah, bermain dengan mengandalkan 2 wing cepat. Gue yakin dengan formasi yang tadi atau dengan susunan seperti tadi, timnas bisa memberikan perlawanan yang sangat luar biasa, bahkan bisa menang lawan Vietnam. Ya, seperti yang kita tahu bahwa pemain Vietnam sebelum pertandingan sempat koar-koar kan, bahwa oh iya, lawan Indonesia nanti sudah ada VAR, tidak boleh main curang. Nah, dia ini nggak ngaca sama sekali, karena Vietnam itu yang jauh lebih sering main curang ya, jauh lebih sering main tarkam, dan mereka selalu mengandalkan segala cara untuk membuat lawannya terprovokasi dengan main keras, dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang nggak perlu. Dan ya justru kalau menurut gue ini harus sampai videonya si pemain Vietnam itu, atau percakapan pemain Vietnam itu ke pemain kita, supaya termotivasi, pemain kita jauh lebih termotivasi untuk membantai Vietnam, untuk menghajar Vietnam. Karena Vietnam ini medianya, pemainnya itu banyak yang songong-songongnya minta ampun, sehingga menurut gue ini momentum yang tepat untuk kita mampu menghajar Vietnam, kita mampu menang lawan Vietnam. Dan itu sangat possible. Oke, mereka bermain baik lawan Jepang, tapi bukan berarti mereka akan bermain baik juga melawan Indonesia, dan bukan berarti mereka mampu kalah hanya selisih 2 gol lawan Jepang. Kita akan kalah lawan Vietnam, karena itu pertandingan pertama. Argentina pertandingan pertama melawan Arab Saudi juga kalah di Piala Dunia. Mereka jadi juara, dan Arab Saudi nggak kemana-mana. Jadi bukan berarti mereka mampu mempersulit Jepang di pertandingan pertama. Mereka sudah kelasnya naik, mereka akan menang lawan Indonesia. Itu cocokologi yang menurut gua nggak ada dasarnya sama sekali. Karena tentu saja yang namanya turnamen itu ditentukan ketika bermain di lapangan. Ketika kedua tim ini sudah bermain di lapangan, maka disitulah dibuktikan siapa yang jauh lebih baik. Dan gue yakin dengan fighting spirit, harus ada fighting spirit, harus ada mental, harus ada mindset bahwa kita ingin mengalahkan Vietnam. Kita nggak boleh diinjek-injek oleh Vietnam, karena Vietnam itu ya ibaratnya setara dengan kita, nggak boleh kalah di sini. Dan ketika itu ditanamkan di mindset pemain, gua rasa dengan pendekatan yang tentu saja kita mau menang, menyerang, gua rasa kita bisa mengalahkan Vietnam. Dan itu sangat possible, sangat possible. Vietnam itu bukan tim yang luar biasa banget ya, nggak ada pemain naturalisasi, nggak banyak ya. Dan ya pelatihnya juga baru. Jadi gua rasa dengan kesiapan mental dan harus lebih bermain as a team ya, jangan mengandalkan skill individu. Gue yakin timnas Indonesia mampu meraih kemenangan menghadapi Vietnam. Walaupun kita lihat secara rekor, STY ketika ketemu Vietnam 4 kali mereka STY belum pernah meraih kemenangan, bahkan 2 kali imbang, 2 kali kalah, belum mencetak gol, kebobolan 6. Tapi itu hanya head to head, yang kembali lagi head to head itu nggak penting menurut gue. Yang penting adalah di pertandingan besok itu timnas Indonesia mampu memberikan yang terbaik, mampu menunjukkan bahwa mereka bukan tim terlemah di grup seperti yang dikatakan oleh beberapa media. Bahkan Asnawi pun bilang hal yang sama. Kita akan membuktikan bahwa kita bukan tim terlemah di grup. Dan gua rasa itu waktunya, momentumnya tepat nanti besok menghadapi Vietnam. Kita mampu mengalahkan Vietnam, kita harus mengalahkan Vietnam, dan gua rasa kita akan mengalahkan Vietnam. Oke, segitu dulu untuk preview kali ini. Semoga apa yang gua sampaikan tadi terjadi, yaitu kita bisa mengalahkan Vietnam. Dan tentu saja kita sebagai fans supporter Indonesia harus tetap mendukung timnas Indonesia di Piala Asia ini. Oke, segitu dulu pembahasan kali ini. Kita akan bahas besok review pertandingan antara Indonesia menghadapi Vietnam. Salam sepak bola Indonesia.